Dipicu soal harta warisan, seorang kakak menggugat adik kandungnya ke Pengadilan Negeri Jambi. Hal ini terkait dengan gugatan perubahan dari deklaratoir menjadi kondemnatoir. Diketahui, materi pokok gugatan yang dilayangkan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah Agung. Sidang gugatan perdata kakak terhadap adik kandung terkait harta warisan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 29 Agustus 2024. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Pihak penggugat Edi Gunawan mengajukan gugatan perdata dari putusan deklaratoir menjadi putusan kondemnatoir. Tergugatnya adalah Henry Gunawan, adik kandung dari penggugat, serta Anatania, kakak kandung dari penggugat. Gugatan ini dilayangkan karena adanya beberapa item harta warisan yang penulisan namanya keliru. Diketahui, materi pokok gugatan soal warisan ini sebelumnya telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah Agung pada tahun 2022 lalu. Guna memberikan kepastian hukum, penggugat Edi Gunawan mengajukan perbaikan terhadap amar putusan, serta mengajukan perbaikan dan perubahan nama objek waris. Kuasa hukum Edi Gunawan, M. Randi Martadinata menyampaikan, pihak penggugat berharap putusan yang sebelumnya hanya penegasan dapat menjadi penghukuman pada para ahli waris dan objek waris untuk dapat dibagi tiga secara merata. Hari ini agenda kita menghadirkan saksi dari penggugat, yang mana gugatan yang kita ajukan ini adalah gugatan perubahan dari deklaratoir menjadi kondemnatoir, yang mana materi pokok sudah diputuskan dan sudah ingkrah dari putusan Mahkamah Agung. Nah, kemudian ada beberapa item yang penulisan namanya keliru, sehingga untuk memberi kepastian hukum kita ajukan perubahan, perbaikan dari putusan yang deklaratoir menjadi kondemnatoir, yang putusannya hanya penegasan menjadi penghukuman pada para ahli waris dan objek-objek waris untuk dibagi rata bagi tiga. Wawancara M. Randi. Sementara itu, Edi Gunawan selaku penggugat menyebut bahwa sengketa objek warisan yang bergulir di ruang persidangan tersebut merupakan milik orang tuanya, bukan milik pihak tergugat satu, Henry Gunawan. Edi menambahkan dua orang saksi yang ia hadirkan di persidangan adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan milik orang tuanya. Hari ini kita sidang perdata nomor 73, saksi dari penggugat, saya yang menghadirkan saksi. Mengetahui yang bekerja langsung di sana, nah, itu betul milik orang tua semua, nggak ada milik Henry Gunawan, satu pun tidak ada milik Henry Gunawan, tidak ada. Malah dia yang banyak mengambil harta orang tua, dia mengatakan saya yang banyak mengambil harta orang tua. Nanti kita buktikan aja faktanya yang sebenarnya. Nah, dari fakta yang kita sampaikan apa aja, Pak? Fakta yang disampaikan, saya tadi sesuai kenyataan dari saksi semua jelas. Cuma tadi dari PH dia mengejar bahwa satu, alat berat yang ada saya kuasai. Dijelasin sama saksi saya, itu sudah dibeli sama Pak Edi Gunawan, sama saya, orang tua. Baru betul, ada 1 tahun nggak jalan, saya bilang, Pak, daripada nggak pakai, saya beli aja lah. Ya udah, kamu bayar. Saya bukti bayar, bukti transfernya ada. Makanya saya jelaskan tadi, jelas. Masih mengejar juga. Mobil ada nggak? Dia nggak tahu. Nah, saya mengatakan mobil ada sama saya. 1 Innova, 1 kepala traktor head, kepala trailer. Nah, 1 lagi punya perusahaan SNA, ada Kijang Ribbon. Saya tidak menggugat, pikir saya ya sudah, tapi nanti kita gugat juga itu. Semua kita kumpulkan 3, kita masuk bundel waris, kita gugat. Yang tadi yang lebih parah lagi, ini saya ngomong ya, tapi SNA bisa merubah nama istri dia, itu saya duga itu palsu itu. Saya kemarin sudah lapor ke Polda. Notarisnya Bambang Hartadinata diminta keterangan, dia nggak mau memberi keterangan, minta persetujuan dari kehormatan notaris ya, organisasi. Itu tetap saya kejar, bisa lihat dimanapun saya kejar itu, saya bisa membuktikan bahwa itu palsu. Dugaan saya yakin itu palsu.
Sidang gugatan soal warisan ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda keterangan dari saksi pihak tergugat. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.